Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu tentang materinya tentang kekeringan. Kekeringan adalah salah satu bencana yang terjadi secara alamiah maupun karena manusia. Kekeringan yang terjadi secara alamiah dibedakan menjadi 4, yaitu kekeringan meteorologis, kekeringan hidrologis, kekeringan agronomis, dan kekeringan sosial ekonomi. Kekeringan bisa dikelompokkan berdasarkan jenisnya dikelompokkan. 1. Kekeringan meteorologis, kekeringan hidrologi, kekeringan pertanian, kekeringan sosioekonomi. Kekeringan meteorologis merupakan kekeringan yang disebabkan karena tingkat curah hujan pada suatu daerah di bawah normal. Kekeringan hidrologis terjadi ketika pasokan air tanah dan air permukaan berkurang. Kekeringan agronomis berkaitan dengan berkurangnya kandungan air di dalam tanah sehingga pertumbuhan tanaman dapat terganggu. Kekeringan sosial ekonomi merupakan muara dari semua kekeringan yang telah terjadi sebelumnya karena adanya bencana ini menyebabkan adanya krisis sosial dan ekonomi. Gejala terjadinya kekeringan adalah sebagai berikut. Kekeringan berkaitan dengan menurunnya tingkat curah hujan di bawah normal dalam satu musim. Pengukuran kekeringan meteorologis merupakan indikasi pertama adanya bencana kekeringan. 2. Tahap kekeringan selanjutnya adalah terjadi kekurangan pasokan air permukaan dan air tanah. Yang ketiga, kekeringan pada lahan pertanian ditandai dengan kekurangan lengas tanah atau kandungan air di dalam tanah sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan tanaman tertentu pada periode waktu tertentu pada wilayah yang luas yang menyebabkan tanaman menjadi kering dan mengering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan dampak kekeringan. Dampak kekeringan ada 2 macam, yaitu secara fisik dan non-fisik. Yang secara fisik terbagi menjadi 6. Yang pertama itu kerusakan terhadap habitat spesies ikan dan binatang. Yang kedua, erosi angin dan air terhadap tanah. Ketiga, kerusakan spesies tanaman. Yang keempat, pengaruh-pengaruh terhadap kualitas air. Yang kelima, ada pengaruh terhadap kualitas udara. Yang keenam, ada kekeringan juga menjadikan tanah menjadi mengeras dan retak-retak sehingga sulit untuk dijadikan lahan pertanian. Yang kedua yaitu non-fisik. Non-fisik terbagi juga menjadi 2. Yang pertama ada secara ekonomi dan secara sosial budaya. Secara ekonomi, yang pertama itu ada kerugian produk tanaman pangan, susu, ternak, kayu, dan perikanan. Kedua, kerugian pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Ketiga, kerugian pendapatan petani dan lain-lain yang terkena secara langsung. Yang keempat, ada kerugian dari bisnis, turisme, dan rekreasi. Yang kelima, kerugian pembangkit listrik tenaga air dan meningkatkan biaya energi. Yang keenam, kerugian yang terkait dengan produksi pertanian. Yang ketujuh, menurunnya produksi pangan dan meningkatnya harga pangan. Kedelapan, pengangguran sebagai akibat menurunnya produksi yang terkait dengan kekeringan. Yang kesembilan, kerugian pendapat pemerintah dan meningkatnya kejenuhan pada lembaga-lembaga keuangan. Dampak bagi non-fisik di bagian sosial budaya itu pengaruh-pengaruh kekurangan pangan, hilangnya nyawa manusia karena kekurangan pangan atau kondisi-kondisi yang terkait dengan kekeringan, konflik di antara penggunaan air, masalah kesehatan karena menurunnya pasokan air, ketidakadilan dalam distribusi akibat dampak-dampak kekeringan dan bantuan pemulihan, menurunnya kondisi-kondisi kehidupan di daerah pedesaan, meningkatnya kemiskinan, berkurangnya kualitas hidup, kekacauan sosial, perselisihan sipil, pengangguran meningkat karena yang tadinya bertani kehilangan mata pencaharian. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 7.
Mungkin bila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.